mistis. Balik lagi di channel kita Sarasehan ID. Kali ini kita udah ada di segmen ngeri, ngebahas cerita misteri. Sebelum kita mulai segmen ini, gue nggak akan bosan untuk ngingetin sobat mistis untuk komen, like, subscribe, dan share channel ini ke teman kalian. Kali ini kita udah ada cerita kiriman dari sobat mistis. Dapat cerita kiriman dari Instagram atau mana? Masuk di email kita. Langsung aja gue bacain ya Bang Diam ya. Halo Sarasehan ID, nama gue Koirul. Gue pengen berbagi cerita horor kejadiannya sekitar tahun 2015. Di saat gue selesai tugas akhir, gue dan teman-teman rumah gue buat satu agenda perjalanan ke Karimun Jawa. Gue dan 8 teman gue berangkat menggunakan kereta. Sebenarnya seperti sudah pertanda, teman gue ada yang hampir ketinggalan kereta, dan satu lagi yang KTP-nya lupa bawa. Sesampainya kita di Semarang, perjalanan kita lanjutkan dengan menggunakan bis. Singkat cerita, sesampainya di Karimun Jawa, kita menginap di homestay yang cukup besar dengan ruang tamu dan 2 kamar. Sampai di homestay, gue merasakan hawa yang gak enak. Saat masuk di ruang tamunya, ada lukisan Dewi Lanjar yang membawa kesan semakin horor. Seperti pada umumnya, kita beres-beres, makan, ngobrol-ngobrol, seru-seruan bareng. Sampailah pada teman gue yang buka botol minuman. Dan selama kita minum, gue pribadi merasakan ada yang perhatiin gue dari arah lukisan itu. Agak aneh rasanya. Setelah minuman kita selesai, kita bubar untuk ke kamar masing-masing. Belum ada 30 menit setelah kita masuk, kamar gue seperti ada yang ngetok. Gue pikir teman gue dari kamar sebelah. Pas gue buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Gue telepon teman gue yang ada di kamar tersebut dengan maksud menanyakan perihal tersebut. Ternyata mereka tidak ada yang keluar sama sekali. Otomatis hawanya berubah agak mencekam. Lagi setengah sadar gitu, kita dikasih yang horor-horor. Selesai sampai di situ, kita semua tidur. Singkat cerita, akhirnya kita pulang. Barulah di situ teman gue yang kebetulan bisa merasakan kehadiran makhluk goib itu cerita apa yang dialami di sana. Ternyata di saat kita sampai homestay, di ruang tamu yang ada lukisan Dewi Lanjarnya itu, ada sosok yang sama persis menyerupai lukisan tersebut. Temen gue gak mau cerita langsung pada saat itu, hanya berusaha menganggap itu hal biasa. Dan saat kejadian ketukan pintu itu, dia sudah tahu dan sengaja gak buka atau lihat pintu. Soalnya sebelum ketukan pintu itu, teman gue ini pergi ke toilet, dan di depan toilet dia melihat jelas sosok putih besar tapi nggak kelihatan mukanya. Sosok putih itu ngikutin dia sampai depan pintu kamar. Karena teman gue udah terbiasa dengan hal-hal itu, ya dia jadi cuek aja. Itu aja sih ceritanya. Terima kasih Sarasehan ID udah bacain cerita gue. Sukses terus Sarasehan ID. Makasih juga buat Koirul yang udah ngirim ceritanya ke Sarasehan ID. Menarik nih Bang, jadi tentang lukisan Dewi Lanjar itu ya. Gue cuma tahu dikit sih tentang mitos Dewi Lanjar itu. Tapi kalau emang sobat mistis mau tahu lebih, mungkin googling aja lah. Jadi sepengetahuan gue, si Dewi Lanjar itu kan dia ke pantai selatan, bertemu sama Ratu Pantai Selatan.
Nah lalu dia dikasihlah daerah kekuasaan di pantai utara. Mungkin lebih detailnya kalian bisa, yang tadi gue bilang, bisa googling aja lah langsung, mungkin entah di Wikipedia atau apalah gitu kan. Nah terlepas dari mitos Dewi Lanjar tadi nih Bang Yu, kira-kira ada ini nggak ya keterkaitan gitu antara lukisan Dewi Lanjar itu dengan gangguan-gangguan yang temannya alami, seperti dia ngelihat sosok yang menyerupai depan lukisannya gitu, dekat lukisannya, atau dia ngelihat seperti bayang putih yang ngikutin dia dari toilet tadi gitu kan, atau yang Mas Koirulnya sendiri alami gitu kayak ngetok-ngetok pintu gitu. Kalau menurut lu gimana Bang? Ya kalau menurut gua, kalau kita bicara lukisan, suatu karya gitu, kalau seni, entah itu lukisan, patung, keris, atau golok, atau bentuk macam apapun itu, karya seni tergantung dari si pembuatnya. Kalau si pembuatnya itu melukisnya itu dengan menjiwai yang sangat tinggi, dengan cara dia transdensial yang tinggi, akan menciptakan lukisan itu berenergi atau mempunyai suatu bentuk ruh yang diciptakan oleh si pelukis itu ke dalam lukisan tersebut. Jadi sebenarnya lukisan itu menghasilkan energi atau menyerap energi, Bang? Ya, jadi lukisan itu yang mengeluarkan energi, karena kembali ke awal lagi dari si pembuatnya itu kan menciptakan lukisan itu dengan cara dia transdensial, dengan cara dia kespiritan yang tinggi, menciptakanlah energi di situ atau suatu ruh yang ada di bentukan lukisan itu. Entah itu orang nanti yang melihatnya dengan rasa geter, entah itu orang itu melihat lukisan itu diliatin atau dengan rasa ketakutan, ya itulah si penciptaan dari si pembuatnya. Berarti kalau kayak gua, misalkan gua geter nih ngeliat lukisan gitu, kok gua ngeliat lukisan ini kayak seperti diliatin atau rasa, berarti energi gua sendiri kalah gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Entah juga lo mungkin gua makan kali di lapar dong. Kalau belum makan mah gua bukan geter loh, lemes. Nah terus menarik juga nih Pak, kan kalau di video sebelumnya kan gua sempat bahas juga tuh, kalau misalkan kok tumben yang video yang kemarin tuh ini pada ngeliat semua gitu, tapi kalau yang ini si Koirul ini hanya temannya aja. Nah selebihnya hanya digangguin dari suara gitu, hanya temannya aja yang bisa lihat tapi dia nggak mau cerita gitu ya Bang. Jadi intinya si lukisan tersebut itu, dia itu si pelukisnya itu nyerap energi, nah terus dihasilkanlah di karyanya gitu. Jadi karyanya lah yang menghasilkan energi. Iya, mengeluarkan energi di tempat itu. Jadi itulah proses sebuah karya yang bisa dibilang yang berisikan energi, ya, yang dijiwai lah sama si pelukisnya itu kan. Ya jadi contohnya kayak ini nih, ini kan yang buat Ambu 18. Ya ini dia buat nggak salah-salah kayak gitu. Ini buat karakter-karakter ini ya ada energinya kayak gitu, menjiwai gitu, menaruh bentuk ciptaannya dia dengan transdensial dia ke lukisan ini. Jadi nggak cepet gitu ya prosesnya. Yang nggak cepet, nggak salah-salah juga lah. Butuh makan berkali-kali ya biar nggak lemes tadi kayak gue ya. Butuh makan sih, butuh konsentrasi yang tinggi, jiwa yang benar-benar kuat, dan spiritannya dia ini. Tapi makan masa nggak butuh? Dia nggak makan, rokoknya kuat. Rokoknya kuat ya, rokok sama kopi. Jadi mungkin itu aja ya kita bahas dari ceritanya Koirul tadi tentang lukisan, terus energi yang dihasilkan dari si senimannya itu, apa yang dia serap ya hasilkan ke karyanya dan mengeluarkan bentuk energinya itu ke tempat itu atau orang-orang yang sekelilingnya melihat lukisannya itu. Jadi nggak ada keterkaitannya sama sekali antara lukisan Dewi Lanjar itu dengan gangguan-gangguan yang dialami itu ya? Nggak ada itu. Nggak ada keterkaitan sama sekali antara lukisan dan energi yang ngetuk pintu atau apalah di sana, nggak ada. Karena beda energinya gitu ya. Sobat Mistis bisa kirim cerita horornya ke DM kita atau ke email
Nanti untuk Instagramnya atau emailnya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga kita masih ada segmen seram seputar ranah mistis. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi seputar ranah spiritual bisa juga gitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk komen, like, subscribe, dan share channel ini ke teman kalian. Yang penting tonton terus.